Selamat pagi anak-anak, shalom. Nah, anak-anak kita jumpa lagi di hari ini ya. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum pelajaran mulai di hari ini, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Materi pokok pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan ya. Kemudian usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, contoh misalnya usaha pertanian, berarti dia memakai dia punya biaya sendiri ya, biayanya terbatas. Kemudian usaha perdagangan ini ya, usaha perdagangan misalnya warung ya, atau dia punya toko kecil ya, itu yang disebut dengan usaha perdagangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian usaha jasa ini misalnya seperti bengkel, ada punya salon ya, itu yang disebut dengan usaha jasa dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada industri kecil. Industri kecil ini misalnya contoh mungkin ada punya ya, industri mebel ya, atau punya industri keramik dan lain-lain sebagainya. Itu adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau pribadi. Kemudian usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama, yang pertama ini firma. Ya, anak-anak tahu apa itu firma? Firma itu adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya paling sedikit 2 orang. Ya, jadi biasa itu mereka sudah saling kenal ya. Mereka sudah saling kenal. Kemudian perusahaan firma ini paling tinggi mereka punya misalnya kalau ada terjadi sesuatu terhadap perusahaan ini, maka bersama-sama ditanggung risiko bersama ya, itu adalah firma. Kemudian CP. CP ini adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau bisa juga lebih. Jadi mereka dengan modal dari pengusaha itu atau juga beberapa penanam modal ya pada CP ini. Nah, itu yang disebut dengan CP. Kemudian anak-anak yang dibilang perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini misalnya ada yang disebut dengan PT ya, perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Ya, apa itu saham? Saham itu misalnya adalah seperti surat berharga ya, sebagai tanda keikutsertaan untuk menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang dibilang BUMN atau badan usaha milik negara. Itu juga ya, BUMN itu atau perusahaan negara ya, atau adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Kemudian yang disebut dengan perusahaan dengan koperasi ya. Koperasi di sini ya, jadi anak-anak pasti tahu ada beberapa macam koperasi. Koperasi itu adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi ya, jadi kerjasama dalam koperasi ya, berdasarkan saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Misalnya ada koperasi konsumsi, simpan pinjam dan lain-lain sebagainya. Nah, itu misalnya kalau kita butuh uang, kita juga bisa meminjamnya di koperasi. Nah, contoh-contohnya seperti itu anak-anak. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Nah, anak-anak lihat di bawah sini ada produksi, kemudian ada distribusi, di sini konsumsi ya. Anak-anak lihat, perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah.
Produksi, apa itu produksi? Adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen, ya. Kemudian distribusi, apa itu distribusi? Adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kemudian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Pengaruh kegiatan produksi. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Ini adalah pengaruh kegiatan produksi. Pengaruh kegiatan distribusi. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat. Kemudian pengaruh kegiatan konsumsi. Nah, untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Itu adalah pengaruh dari ini, ya. Kemudian, jadi menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan ini, lancarnya kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat antara lain. Meningkatnya pendapatan masyarakat di bidang produksi membuka peluang lapangan pekerjaan baru di masyarakat. Munculnya usaha jasa pengiriman, mudahnya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi jelas akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Sebab jika rangkaian kegiatan tersebut terkendala, maka akan terputus siklus kegiatan ekonomi di masyarakat. Peluang meningkatnya lapangan pekerjaan di bidang produksi akan meningkat sehingga pendapatan masyarakat pun akan meningkat. Dengan banyaknya barang-barang produksi, maka akan membuka peluang usaha di bidang distribusi dan memudahkan masyarakat mendapatkan barang-barang yang diinginkan dengan mudah, sehingga pemenuhan barang konsumsi mudah didapat. Dengan mudahnya mendapatkan barang-barang produksi, maka masyarakat akan lebih sejahtera. Nah, anak-anak ayo menulis. Di sini ada beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan di sini, ya anak-anak, menurut apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Kemudian, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Nanti anak-anak jawab pertanyaan ini, ya. Kemudian di sini ada di tabel di bawah ini anak-anak jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Ya, jadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nanti anak-anak tulis di sini, ya, di tabel di bawah sini, ya. Nah, nanti. Oke anak-anak, kita pelajaran sampai di sini. Selamat siang, shalom.